Salam saudara yang diberkati Tuhan, bertemu kembali hari ini dalam anugerah Tuhan. Saya percaya kita semua hari-hari ini dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dalam setiap proses yang kita alami, percaya dan yakin Tuhan selalu bersama dengan kita dan mengasihi kita. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya kita semua sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kembali buka Alkitab kita yang ada di rumah. Dan saya ingin sama-sama kita membaca Alkitab hari ini, khususnya di dalam Imamat pasalnya yang ketiga, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelum kita baca Alkitab dan kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Kami mau bersyukur Tuhan untuk kasih anugerah Tuhan. Ini waktunya kami kembali untuk membuka Alkitab, membaca firman-Mu Tuhan. Kami rindu mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan yang memanggil setiap kami untuk setia membaca, merenungkan firman-Mu setiap hari. Kami berdoa Roh Kudus akan menuntun kami dalam pembacaan Alkitab hari ini, memberikan kami pengertian yang sebelumnya tidak bisa kami pahami. Tapi berkat pertolongan Roh Kudus hari ini kami percaya. Kami sungguh diberkati, mengerti akan firman Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap Tuhan untuk membaca Alkitab bersama-sama. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kita buka bersama-sama dalam kitab Imamat pasalnya yang ketiga, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Buat saudara-saudara yang mungkin hari ini ada di perjalanan, dalam perjalanan saudara bisa mendengarkan saja firman Tuhan hari ini. Korban keselamatan. Firman Tuhan berbunyi, jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya di hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak yang harus dipotong dekat pada tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi isi perut, dan segala lemak yang melekat pada isi perut. Ayat yang ke-10, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Jikalau persembahannya seekor kambing, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari kambing itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahannya berupa korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu.
Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Ayat 17 ayatnya yang terakhir, inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah menyelesaikan membaca bersama-sama saudara Imamat pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai selesai. Saya percaya kita semua selalu rindu untuk membuka Alkitab, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukan cuma membaca, saya rindu kita semua setiap hari memberikan waktu kita untuk kita renungkan firman Tuhan. Saudara, terima kasih sudah bersama dengan kami hari ini, sudah membaca Alkitab bersama. Biarlah setiap hari kita semakin setia untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat semua saudara yang sudah subscribe di channel YouTube kami, yang sudah like, yang sudah share video-video kami. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Akhirnya doa kami menyertai saudara-saudara. Immanuel, Tuhan Yesus selalu menyertai kita sampai kesudahan. Terima kasih, sampai ketemu besok. Amin.